Saya selaku coachnya, Pak Fandi selaku coach sih. Terus Ya Pak. dalam coaching yang kita buat ini saya langsung sebut saja seolah-olah benaran nama guru yang bermasalah itu adalah Pak Fandi. Pak Fandi? Ya, ya Pak ya. Baik, selamat pagi Pak Fandi. Pagi Pak. Iya. Baik, sebelumnya saya minta maaf karena saya menyita waktu mengajarnya Pak Fandi di kelas. Karena ada hal yang sangat penting yang harus kita bicarakan empat mata. Ya Pak. Kira-kira apa gerangannya Pak? Sepertinya sangat penting sekali ini. Yo, baik, terima kasih Pak Fandi. Begini, sesuai dengan pengamatan saya dan juga ada informasi lisan yang saya dapat dari rekan-rekan sejawat bahwa Pak Fandi itu jarang sekali untuk ikut kegiatan pelatihan baik yang sifatnya daring maupun sifatnya luring. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa alasannya? Bukankah teman-teman yang lain yang saya lihat itu pada rajin untuk mengikuti kegiatan tersebut atau kegiatan sejenisnya? Kira-kira kenapa ya Pak? Begini Pak, bukannya saya malas, tetapi banyak sekali pekerjaan saya di rumah. Ya. Oh, Ya. oke. Baik Pak Fandi. Kalau soal banyaknya pekerjaan di rumah itu, semuanya saya kira sama dengan guru-guru lain, mungkin termasuk saya juga. Tapi hal itu tidak bisa dijadikan sebuah alasan. Saya itu malas ikut pelatihan karena yang pertama saya tidak bisa menguasai IT Pak. Lagian saya tidak suka dengan kegiatan pelatihan. Hanya fokus untuk menjalankan tugas sebagai guru saja Pak. Ya. Oh, begitu ya Pak ya? Ya Pak. Ya Oke. Pak. Baik Pak Fandi. Sekarang ini setelah saya lihat perkembangan ilmu pengetahuan ini sudah sangat luar biasa maju dan pesatnya. Setiap detik berkembang terus. Jadi kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan itu, tentu kita akan sangat ketinggalan. Jadi bagusnya kita harus mengikuti perkembangan biar kita memiliki ilmu yang baru sesuai dengan perkembangan itu. Kita jangan diam, santai, sambil kita tetap fokus pada ilmu atau keterampilan yang kita sukai. Macam dalam hal ini kegiatan-kegiatan pelatihan seperti yang saya sampaikan. Terima kasih pencerahannya Pak. Saya rasa apa yang Bapak sampaikan itu sangat penting sekali. Kedepannya saya tidak akan santai lagi dan saya akan mengikuti perkembangan yang ada. Saya akan mengatur waktu agar bisa mengikuti banyak hal. Saya cari pelatihan-pelatihan yang saya senangi. Oke, baik Pak Fandi. Kira-kira apa rencana Pak Fandi dalam mencapai tujuan pelatihan yang diinginkan? Saya akan mempersiapkan diri Pak dan mencari informasi tentang pelaksanaan pelatihan keprofesian. Dan itu bagi saya itu sangat penting sekali. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Fandi. Kira-kira apa komitmen Pak Fandi terhadap rencana aksi yang akan dibuat? Terima kasih Pak. Saya berkomitmen untuk mempersiapkan diri dan waktu serta mencari dan selalu berkolaborasi dengan teman sejawat
untuk bisa mengikuti pelatihan keprofesian. Baik, terima kasih Pak Fandi. Kiranya yang kita bicarakan saat ini, yang kita bangunkan komitmen saat ini bisa dijalankan di hari-hari yang mendatang dan mampu untuk berdaya guna demi perkembangan keprofesian kita dan juga perkembangan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Saya yakin seperti itu saja inti diskusi kita pada pagi hari ini, Pak Fandi. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Mohon maaf karena saya menyita waktu belajarnya Pak Fandi di kelas. Terima kasih Pak, karena Bapak mengingatkan saya akan kinerja dan karir saya. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas masukan, atas dorongan, atas motivasi yang Bapak berikan untuk saya, sehingga bagi saya itu merupakan hal yang sangat penting sekali dan saya akan mengikutinya dengan baik. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Fandi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Baik, kita lanjut pada yang berikut Pak. Saya sebagai coach dan Bapak Gibi sebagai coach. Coach. Yo, siap. Baik, selamat pagi Pak Gibi. Selamat pagi Pak. Pertama saya menyampaikan terima kasih karena Pak Gibi hadir untuk menemui saya dan menuruti undangan saya. Adapun alasan saya panggil Pak Gibi tadi, yaitu kita akan membicarakan satu dua hal terkait perkembangan pembelajaran dari Pak Gibi di ruang kelas. Setelah saya mengawasi dan melihat proses pembelajaran Pak Gibi di kelas, ada sesuatu hal yang masih kurang. Saya juga melihatnya bahwa siswa sering tidak aktif dan sering ribut-ribut dalam ruang kelas. Menurut Bapak, kira-kira apa penyebab dari masalah tersebut? Ya baik, terima kasih Pak. Pertama, setelah Bapak mengamati tentang proses pelaksanaan saya di kelas kurang maksimal dan juga banyak peserta didik yang ribut pada saat belajar. Kelemahannya di sini Pak, yang pertama saya minta maaf untuk Bapak selaku pimpinan bahwa saya belum mampu menyampaikan materi menggunakan media pembelajaran yang tepat. Habis itu yang kedua, mungkin itulah kelemahan saya, fungsi pengelolaan kelas saya masih sangat kurang. Sehingga anak itu ribut ketika saya mengajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gibi. Itu tadi kelemahan yang Bapak temui. Kira solusi yang dapat Pak Gibi lakukan untuk mengatasi masalah itu ke depannya agar lebih baik itu kira-kira bagaimana Pak? Iyo, salah satu solusi yang mungkin saya harus giatkan ke depan, yang pertama saya harus melatih diri untuk bisa menggunakan media pembelajaran di kelas. Salah satunya saya bisa menggunakan Infocus atau proyektor yang ada. Lalu yang kedua, saya membangun sebuah komitmen untuk saya mampu meningkatkan tugas saya sebagai seorang guru dalam mengatur atau mengelola kelas sehingga tidak terjadinya keributan pada saat proses belajar mengajar. Baik, terima kasih Pak Gibi. Seperti yang Bapak Gibi sampaikan tadi, seharusnya seperti itu Pak. Pengelolaan kelas harus lebih baik, kemudian
usahakan menggunakan media pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik itu atau siswa-siswi itu fokus dan sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga masalah yang disampaikan tadi itu dikurangi, sehingga proses pembelajaran kelas itu dapat berjalan dengan baik. Baik, kira-kira rencana ke depannya seperti apa menurut Pak Gibi untuk bisa mengatasi hal tersebut? Rencana yang lebih baik, yang lebih nyata untuk ke depannya supaya proses pembelajaran di kelas itu maksimal ya. Ya baik, terima kasih Pak. Rencana saya ke depannya, saya harus melatih diri atau berkolaborasi dengan rekan-rekan sejabat yang mahir tentang penggunaan media pembelajaran di kelas, dan juga saya harus banyak sharing pengalaman dengan rekan-rekan sejabat tentang bagaimana tata pengelolaan kelas yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak GB. Kira-kira komitmen ke depannya seperti apa Pak? Komitmen untuk rencana nyata tadi. Ya baik, untuk komitmen saya menyangkut dengan aksi nyata itu ke depannya Pak, saya harus berjuang semampu saya untuk saya lebih giatkan kembali, mempersiapkan diri saya, belajar tentang apa yang saya belum tahu kepada rekan sejabat, dan saya selalu berkonsultasi dengan rekan-rekan sejabat yang lebih mahir tentang penggunaan media pembelajaran di kelas, dan juga kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan sejabat yang menurut saya pengelolaan kelasnya sangat bagus, sehingga saya harus lebih belajar banyak dari teman-teman atau rekan-rekan sejabat itu. Ya. Baik Pak, seharusnya seperti itu komitmen ke depannya Bapak. Terima kasih tadi Kak Bapak sudah berkomitmen. Memang seharusnya seperti itu Pak. Harus saling bekerja sama dengan rekan sejabat, kemudian bertukar pikiran. Mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian ketika ada masalah, ketika ada ketemukan kesulitan, tolong disampaikan dengan baik ya Pak. Karena kolaborasi itu penting sehingga pelaksanaan pembelajaran di kelas berjalan dengan baik dan suasana berjalan kondusif, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dapat tercapai sehingga tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Baik Pak GB, terima kasih atas kehadirannya. Yo, sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Oke.